Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Nagiali. Saya dari kelas 8A. Dalam video penugasan kali ini, saya akan membahas terkait dengan bab nas. Sebelum itu, saya akan membahas tentang pengertian dan membahas apa itu nas. Bab nas, jika kita mendefinisikannya dalam ilmu pengetahuan umum atau dalam ilmu bahasa Arab, nas artinya adalah menghapuskan. Namun ternyata di balik itu ada definisi secara bahasa dan juga secara syara atau secara istilah. Secara bahasa ada dua makna atau ada dua lafaz yang mendefinisikan dari nas ini, yaitu secara bahasa dan secara makna. Secara bahasa, nas artinya adalah al-izalah yang artinya menghapuskan. Dan secara makna artinya adalah an-naqlu yang artinya menyalin. Secara bahasa itu adalah al-izalah yang artinya menghapuskan. Maksudnya adalah para ulama akan menghapuskan lafaz ataupun hukum yang diantara dua dalil ini mana yang akan dihapus. Jika menghapus lafaznya, maknanya akan tetap sama walaupun berbeda lafaznya, baik itu di dalil pertama maupun di dalil yang kedua. Ataupun para ulama dapat menghapus hukum di antara kedua dalil itu, baik itu dalil yang pertama maupun dalil yang kedua. Nah, menghapus hukum ini bukan berarti hukumnya itu diubah. Betul, memang diubah, tapi hukum ini digunakan sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Jadi kita dilihat dari apa dalil yang harus kita butuhkan. Jadi di dalil yang pertama ataupun kedua, kita bisa menggunakan dalil yang dihapus tadi ataupun dalil yang baru, karena itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita yang sekarang. Sedangkan secara makna atau an-naqlu artinya adalah menyalin. Maksudnya menyalin adalah para ulama mempertahankan atau lafaz dan hukumnya dari antara dua dalil ini. Jadi mempertahankan itu tidak ada yang dirubah. Contohnya seperti kaidah pertama itu menaskan tulisannya dan menetapkan hukumnya. Jadi yang dinas atau di al-izalah hanyalah tulisannya, tidak dengan hukumnya. Sedangkan hukumnya itu tetap dipertahankan. Nah, bab juga ada definisi secara syara atau secara istilah. Yakni secara istilah, nas artinya menghilangkan hukum syara dengan dasar dalil syara yang lebih akhir datangnya. Jadi perlu kita ingatkan dan perlu kita tekankan bahwa bab nas ini bukan membahas tentang dalil mana yang lebih kuat atau yang lebih thiqat. Apalagi kita membahas tentang dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi dalam bab nas ini kita akan membahas tentang dalil mana yang bisa kita gunakan sesuai dengan kondisi yang kita perlukan. Walaupun memang hukumnya sudah diubah atau lafaznya pun berbeda, maknanya pasti akan tetap sama sesuai dengan kebutuhan kita yang sekarang. Nah, salah satu contohnya ada di kaidah yang nomor 2, yaitu naskhul hukmi wa biqa'ir rasmi, yang artinya menghapuskan hukumnya dan menetapkan tulisannya. Seperti dalam dua dalil, yaitu Al-Baqarah ayat 240 dan Al-Baqarah ayat 234. Keduanya ini memiliki lafaz yang sama loh teman-teman, yaitu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Jika kita lihat di Al-Quran, pasti keduanya memiliki arti yang sama, tapi ternyata hukumnya itu berbeda loh teman-teman. Nah, dari kedua dalil ini ada hukum yang berbeda, yaitu yang pertama dalam ayat 240, hukumnya itu adalah jika istri tinggalkan atau meninggal oleh suaminya, maka beliau harus menyiapkan nafkah untuk istrinya selama 1 tahun dan tidak boleh diusir teman-teman. Lalu jika dalam dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 234, hukumnya adalah istrinya akan mendapatkan hukum iddah. Nah, menarik nih, iddah itu apa sih? Nah, iddah ini adalah sama, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, namun jangka waktunya yang berbeda dan keadaannya juga pasti berbeda. Nah, dari kedua dalil ini, iddah ini artinya adalah memberikan nafkah 4 bulan dan 10 hari. Nah, keduanya memiliki hukum yang berbeda kan, tapi lafaznya sama. Nah, keadaan ini tergantung kepada kita sendiri, mau kita gunakan dalil yang pertama ataupun yang kedua.
Walaupun memang ada sedikit perubahan dalam hukumnya, tapi ini masih bisa dipakai sesuai dengan keadaannya kita sendiri. Dalil pertama bisa kita pakai ketika si istrinya itu tidak mau menikah lagi, maka itu harus diberikan nafkah 1 tahun dan tidak boleh diusir. Nah, sedangkan dalil kedua kita malah dipakai ketika istrinya itu ingin menikah lagi, maka tidak diwajibkan untuk diberikan nafkah selama 1 tahun. Begitu. Nah, di dalil yang kedua tadi itu kan hukumnya diubah. Sekarang kita akan bahas kaidah yang pertama, yaitu an-naskhur rasmi wa biqa'il hukmi, yaitu menghapuskan lafaznya atau menaskan lafaznya dan menetapkan hukumnya. Nah, tadi kan hukumnya diubah. Sekarang menarik teman-teman. Memiliki lafaz yang sama lafaz yang berbeda tapi hukumnya yang sama, yaitu ada dalam 2 hadis atau as-sunnah. Yang pertama, orang tua laki-laki dan orang tua perempuan ketika berzina maka rajamlah mereka dengan pasti. Nah, lafaz orang tua laki-laki dan orang tua perempuan di sini adalah asyaikhu dan asyaikhatu. Sedangkan dalam dalil yang kedua, yaitu memiliki arti dan sesungguhnya Nabi SAW telah merajam para pezina, yaitu muhsan. Nah, lafaz muhsan ini sebenarnya lafaznya berbeda tapi maknanya sama dengan asyaikhu dan asyaikhatu. Nah, dari kedua dalil ini memiliki lafaz yang berbeda, tapi ternyata hukumnya tetap sama, yaitu orang tua laki-laki dan orang tua perempuan tidak boleh berzina. Nah, ketika berzina, maka keduanya harus dirajam.